Pasau, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 10 Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Kali ini saya tidak sendiri, saya diterima oleh Ibu Mariam Paya selaku guru kelas 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama Ibu Mariam sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Mariam lakukan di kelas. Baik, silakan. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Mariam lakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu Mariam, yakni yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apakah tujuan yang ingin Ibu Mariam capai? Oke, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, itu saya mempunyai tujuan pembelajaran yang pertama dengan mengamati gambar kubus dan balok. Peserta didik mampu memahami dan menjelaskan kubus dan balok dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua dengan penjelasan guru, peserta didik mampu menghitung atau mencari kubus dan balok dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dengan tanya jawab, tanya jawab peserta didik dengan guru itu mampu mengidentifikasi masalah kubus dan balok dengan tepat. Kemudian yang keempat, saya memberikan latihan berupa soal. Di situ peserta didik mampu menyelesaikan masalah kubus dan balok dengan benar. Baik, Bu. Jadi dengan mengamati gambar kubus dan balok, siswa dapat mampu memahami dan menjelaskan kubus dan balok dengan tepat. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang Ibu Mariam capai. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin diobservasi, Bu? Ya, baik. Untuk area pengembangan yang pertama yaitu mengembangkan teknik dan materi yang menarik serta menyenangkan untuk belajar konsep kubus dan balok seperti menghitung volume atau luas permukaan. Untuk yang kedua ini saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuan itu saya mengharapkan siswa dapat memahami dan menjelaskan kubus dan balok dengan tepat. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan saya mengharapkan siswa dapat menunjukkan bagian-bagian volume kubus dan balok. Baik. Jadi untuk area pengembangan yang pertama yang Ibu lakukan yaitu mengembangkan teknik materi yang menarik serta menyenangkan untuk belajar pada konsep kubus dan balok seperti menghitung volume atau luas permukaan. Kemudian area pengembangan yang Ibu yang lakukan yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan kepada siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa para siswa mampu memahami dan menjelaskan kubus dan balok yang tepat. Sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi ataupun model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Untuk strategi ini saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi
yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pada sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan keaktifan siswanya. Sedangkan untuk model pembelajaran yaitu menggunakan model PBL, dan yang terakhir metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran Ibu terapkan yaitu strategi diferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, kemudian menggunakan metode pembelajaran PBL dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanggung jawab dan juga penugasan ya Bu. Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Maria gunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran ini saya bisa melakukan memberikan LKPD kepada siswa, kemudian media gambar berupa kubus dan balok, kemudian PowerPoint, dan juga menggunakan laptop serta video itu ditayangkan pada peserta didik supaya anak-anak itu bisa paham. Ya, dari video ini tentang kubus dan balok. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari ini atau maksud saya hari apa dan jam keberapa? Insya Allah saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu pada hari Jumat, ya, itu pada jam pertama. Insya Allah saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan mengikuti kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah itu kita akan melakukan percakapan terakhir, yakni percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik. Sebelum kita akhiri, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Nah, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran, seperti menyiapkan media ajar, kemudian metode, kemudian model serta strategi pembelajaran agar saya lebih mudah dan lebih mudah untuk menyampaikan kepada peserta. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama Ibu bersedia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, diawali dengan membaca doa ya. Dan siapa yang lebih awal datang
kira-kira? Angkat tangan yang masih ingat pelajaran minggu lalu yang ibu ajarkan. Coba siapa yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat. Ini menghitung. Ya, bukan apa? Ya, kubus dan balok. Ya, bagus. Tapi masih ada yang sempat masih ingat ya? Ya. Sekarang perhatikan apa yang ibu bawakan lagi untuk hari ini. Ya. Tetap masih sama ya. Bahkan hari ini, kalau yang ini namanya apa? Bubus. Ya, bubus. Kalau yang ini? Kenapa disebut bubus? Karena sisinya sama. Kalau balok? Ya. Apakah sisinya sama? Apa yang beda di sini? Panjang, luas, tidak sama ya. Itu perbedaan balok dan bubus. Nah, untuk hari ini, ya, tujuan kita hari ini yaitu kita dapat, ya, atau adik-adik dapat menyebutkan gabungan bangun ruang. Kemudian yang berikut dapat menjelaskan gabungan dua bangun ruang. Kemudian melalui tayangan video, adik-adik dapat menghitung volume bangun ruang. Ya, bangun ruang, yaitu gabungan dua bangun ruang, kubus dan balok. Kemudian dapat mengidentifikasi dan dapat menjelaskan yang bagaimana itu kubus dan balok. Kubus dan balok. Ya. Coba ibu tanyakan ya. Misalnya ini, ya. Ini apa ini? Kubus. Ya. Kalau misalnya ini kubus, ya, ibu isi dengan air. Ya. Ibu isi dengan air. Kira-kira adik-adik dapat menjelaskan atau menghitung seberapa banyak air yang ada di sini? Bisa? Ya? Tidak bisa? Ya? Apakah ada yang bisa menghitung berapa liter atau berapa banyak air yang ada di dalam kubus ini? Ada yang bisa menghitung? Nah, tidak bisa ya? Ya. Nah, hari ini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung volume dari kedua gabungan bangun ruang tersebut. Ya, dari ini air yang ada di dalam itu namanya volume. Ya, volume ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gabungan atau volume dari gabungan dua bangun ruang. Ya. Seperti yang materi kita hari ini, perhatikan ya. Ini ada gambar ya. Nah, ini ada gambar kubus dan balok. Nah, untuk mencari volume ya, ini dicari dulu kalau misalnya di bangun ruang terpisah. Ya, ini kalau menghitung yang terpisah ya, yang tidak digabung. Ya. Ini panjangnya volume kubus, volume balok. Ya. Ini volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Ini sisinya berapa? Siapa yang bisa? Sisi dari kubus ini berapa? 3. Berapa? 3. Kalau panjang, siapa yang bisa angkat tangan? Yang bisa menjawab mana kira-kira yang merupakan panjang dari kubus ini? Angkat tangan yang bisa menjawab. Yang merupakan panjang kira-kira mana? Berapa senti panjang? Ya? Ya? Mohon maaf, sisi yang panjang kubus yang dimaksud. Sisinya berapa?
tersebut. Ya, kita mulai dulu dari ini kubus. Ya. Kubus. Ini coba siapa yang masih ingat mencari volume kubus bagaimana dia punya rumus? Angkat tangan yang masih ingat. Yang bisa menjawab cara mencari volume kubus atau rumus dari menghitung volume kubus. Rumusnya bagaimana? Siapa yang bisa angkat tangan? Ini. S kali S kali S. Ya, S kali S kali S. Nah, S itu apa? Sisi. Ya, sisi. Jadi di kubus ini sisinya berapa? 13. 13 ya? Nah, Dari 13 kali 13 kali 13. Nah, coba 13 kali 13. Siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan ini? Aduh. 13 kali 13. Siapa yang bisa? Ini. Bisa? Ya, maju. 13 kali 13. 13 kali 13. Ya, sisi dari kubus. Nah, 169 dikali lagi. Ya, tepuk tangan dulu. Terus. Nah, sekarang kita buktikan apakah jawabannya benar ya atau salah ya. Nah, dari 13 kali 13, 3 kali 3 berapa ini bisa? 9, bagus. Kemudian 3 kali 1 masa berapa? Ya, 3. 3 kali 1, 3. Benar. Kemudian 1 kali 3. Ini. Ya, 3. 1 kali 3, 3. Kemudian 1 kali 1, Amel. Ya, 1. Benar ya? Kemudian turun 9. 3 tambah 3 berapa? Ya? Nah, 6. Turun 1. Kemudian dikali 13. 9 kali 3 berapa? 27. Ya, 27 bagus. Tulis 7, ingat? 2. 3 kali 6? Ya, 18. Tambah 2. Ya, 20. Tulis 0, ingat? 2. 20. Tulis 0, ingat? 2. 3 kali 1? Tambah 1. Ini berapa ya? 4 itu. Ya. 3 kali 6 kali 3, 18 tambah 2, 20. 0, ingat 2. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5. 5. Kemudian 100, 507 ya. Sudah 3 kali ya. 1 kali 9, 9. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. Turun 7. 9. 5 tambah 6 berapa? 11. 1. Ingat? 1. Ya, jadi kesalahan dari sini ya. Nah, jadi bisa diperbaiki. Itulah apa? Volume dari ya kubus ya. Volume dari kubus. Kemudian balok. Siapa yang masih ingat bagaimana itu rumus
13, perangkat 13 ada letaknya ada di arah kubus. Ya. Nah, karena ini ukurannya sama ya dengan sisi kubus, makanya lebar itu sama dengan 13. Ya. Kemudian 25 kali 13. Ya. 25 kali 13. 3 kali 5, siapa bisa menjawab 3 kali 5? Ini berapa? 15. 5 ingat? 1. 3 kali 2. 6. Tambah 1 ya? 7. Kemudian 1 kali 5. 5. 1 kali 2. 2. 0. 10. 100 ya? Kemudian kali 15 lagi. Coba perhatikan apakah tidak salah ini? Ya? Kesalahannya di mana? Ya? Bagaimana? Nah, ini yang salah ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk itu. Berarti terus ada perhatian ya. Jadi letaknya salah ya. Ya. Seharusnya di sini ya. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 5. 7 tambah 5 berapa? 2. Ingat? 1. 1 tambah 2? 325 dikali 15 lagi. Ya. 325 kali 5 kali 5. Yang lain baca dulu, cuma itu dulu saya jawab. Aku ganti baca jawab ya, jangan cuma bisa selalu baca jawab. Ya. 25 ya, 5 ingat? 5 kali 2 berapa masa? Ya, 10. Mau tulis berapa di sini masa? Ya, 10 tambah 2 berapa? 2 ingat? 1. 5 kali 3, siapa bisa jawab? Nah, ini. Ya, 15 ya. 5 kali 3, 15 tambah 1? 15. 1 kali 5? 5. 1 kali 2? 1 kali 3? 5, 7, 8, 4 ya. Nah, 4.875. Nah, ini volume dari balon. Kalau kita gabung, kita hitung. Ya, digabungkan kedua balon tersebut. Bagaimana caranya? Sampai yang bisa. Ini salsa. Bicara bagaimana? Ya, mencari volume gabungan. Bicara bagaimana? Siapa yang tahu DP rumus? P kubus tambah P balon. P itu apa kira-kira? Volume. Ya, bagus. Volume kubus tambah Volume volume balon. balon. Ya, volume kubus berapa? 2000. Nah, ini volume kubus ditambah volume balon. Ya, ini. Sehingga hasilnya berapa? 7.000. Ya, ya 7.000. Ya, 7.072. Nah, sampai di situ sudah paham? Ya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanya Ibu. Ini membaca DP rumus ini bagaimana? Ibu kasih kesempatan bertanya. Tidak ada? Sudah paham? Nah, sekarang adik-adik kan sudah terbentuk kelompok ya? Ya. Apakah nyaman dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk? Kalau nyaman dengan kelompok yang sudah Ibu bentuk, ya, sekarang Ibu akan membagikan ke KPD sambil mengamati tayangan video, ya, video pembelajaran. Di sini juga ada materi ya.
Ini LKPD akan Ibu berikan satu persatu ya. Ya, namanya kerja kelompok ya. Ya, tetapi harus semua berperan. Jadi materi ya, satu ini baca materi. Pas, ada perhatian. Oke, sebelum mengerjakan LKPD, jangan mati dulu videonya ya. Perhatikan baik-baik sini. Sini perhatikan video. Halo anak kelas 6, berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung volume gabungan dari kubus dan balok. Nah, kali ini saya akan menyediakan dua latihan soal. Saya yakin kalian pasti bisa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita masuk pada latihan soal yang pertama ya. Kita mencari volume total atau volume gabungan. Untuk mencari volume total atau volume gabungan, caranya adalah dengan menjumlahkan dari volume kubus dengan volume balok ya. Nah, ini yang di bawah adalah Perhatikan baik-baik. balok, kemudian yang di atas ini adalah kubus. Oke, langsung aja kita mencari volume kubusnya terlebih dahulu. Volume kubus adalah R kali R kali R atau R pangkat 3 ya. Ini adalah rusuknya. Panjang rusuknya ini adalah 5 cm. Langsung aja kita masukkan 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Oke, selanjutnya kita mencari volume baloknya. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 6 cm. Hasilnya adalah 300 cm kubik. Nah, selanjutnya kita tinggal menjumlahkan untuk mencari volume total ataupun volume gabungannya. Volume kubusnya adalah 125 cm kubik ditambah dengan 300 cm kubik. Hasilnya adalah 425 cm kubik. Oke, sampai di sini paham ya kalian ya? Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, selanjutnya latihan soal yang kedua Soal yang kedua, untuk posisi soal yang kedua ya. balok maupun kubus yang berbeda. Ada dua cara. Langsung aja kita mencari volume kubusnya terlebih dahulu. Rumus dari volume kubus adalah R kali R kali R, atau juga bisa menggunakan sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, di sini untuk panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, kalau ada tanda seperti ini, artinya sisinya sama ya, atau panjang rusuknya sama, sudah dipastikan itu adalah kubus. Oke, langsung aja 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm kubik. Nah, sekarang kita mencari volume baloknya. Rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini belum diketahui dari panjang balok ini ya. Nah, karena di sini panjang totalnya adalah 10 cm, maka ini sudah dipakai 4 cm. Nah, sisanya adalah 6 cm ya. Jadi panjang balok ini adalah panjang rusuk ini adalah 6 cm ya, karena ini 10 dikurangi 4 itu adalah 6 cm. Nah, selanjutnya untuk lebarnya nih, lebar dari balok itu sama dengan panjang rusuk kubus ini ya. Karena panjang rusuk kubus itu adalah 4 cm, maka lebar balok ini juga sama, yaitu 4 cm. Nah, selanjutnya kalau tingginya ini sudah diketahui, yaitu 10 cm. Nah, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. 6 kali 4 kali 10 sama dengan 240 cm kubik. Nah, sekarang kita mencari volume gabungnya, tinggal kita jumlahkan saja. Oke, volume kubusnya tadi udah ketemu ya, 64 cm kubik, dan
Volume baloknya juga sudah ketemu 290 cm kubik. Hasilnya adalah 304 cm kubik. Wah, mudah banget. Nah, apabila masih ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Demikian video pembelajaran ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya, silakan kerjakan LKPD ini kerja kelompok ya. Ya, dalam kegiatan ini ya. Jadi sementara dalam proses pembelajaran ini Ibu akan menilai ya. Ya, tulis itu nama kelompok ya, nama kelompok. Begini ya, ditulis di sebelah bagian baru agak kasih besar dia punya angka ya. Jadi sebentar presentase tidak lagi menulis ya, langsung ditempel di papan tulis. Nah, tulis di sini saja jawabannya di lembar sebelah itu baru tulis kelompok 1 ya. Angkanya itu cara bilang angkanya agak besar ya, kasih besar-besar jangan terlalu kecil supaya kelihatan. Jadi sebentar tidak lagi menulis ya, langsung ditempel di papan. Jadi namanya kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu berarti kerja sama. Tapi semua berperan karena semua memegang LKPD. Di situ ada soal. Jadi dibaca baik-baik soal. Perintah dibaca dulu, perintah petunjuk. Kerja sama ya, baca baik-baik itu perintah soal. Kasih bagus tulisan. Jangan lupa nama kelompok ya, supaya teman-teman bisa lihat oh ini hasil kerja dari kelompok 1.
Silakan kalau ada yang apa, misalnya kalau kalian yang teman lain tidak tahu, yang lain bisa membantu, ya itu namanya kerja kelompok. Jangan cuma ketua yang berperan ya, dengan sekretaris. Jadi masing-masing memberikan jawabannya. Dihitung baik-baik. Ikuti penjelasan yang ada di tayangan video. Kemudian sebelum tayangan video kan ini sudah menjelaskan ya. Jadi kalau tadi diperhatikan baik-baik itu jelas bisa menjawab pertanyaan yang ada. Dan tadi kesempatannya siapa yang belum paham, silakan bertanya. Ada tidak dipahami? Ya. Ada kelompok yang sudah selesai? Ya? Kelompok 2 sudah selesai? Bagus itu tulisan supaya teman-teman lain bisa menanggapi hasil presentasi kalian. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Kasih waktu 5 menit lagi menyelesaikan. 5 menit ke depan menyelesaikan LKPD. Oke, 3 menit lagi. Semangat, ayo cepat. Jadi yang anggota jangan cuma mubah saling yang kedua ada ini ya. Jadi hasil pikiran sama-sama ya. Karena ini kerja kelompok. Jadi kalau misalnya salah jawaban, berarti untuk semua itu jangan saling menyalahkan karena tidak kerja kelompok. Karena ini tugas kelompok supaya kalau jawabannya benar, jadi sama-sama yang menyelesaikan itu soal. Gitu juga kalau salah. Nah, kelompok kedua sudah selesai ya. Kelompok ini 1. Nah, coba yang sudah selesai, bapak
Abad satu. Oke. Nah, itu yang hari ini kelompok 1 ya, hasil kelompok 2 ya, hasil dari kelompok 2. Nah, oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, lagi setelah kelompok 2, oke, kelompok 4. Kelompok 4 maju. Maju. Masih mau baik. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, oke, sebelah sana ya. Kelompok 4 dengan kelompok 1 sebelah sana. Sini. Ya. Cuma 2 saja satu soal, baru 1 dijawab. Kasih ini kayu, tidak mau tempel ini. Nah, langsung kayu. Oke, siap-siap. Kelompok nomor 3. Ya. Oke, kelompok 3 tepuk tangan untuk kelompok 4. Nadira kelompok 3 untuk mempresentasikan. Maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 presentasi Kelompok 3 sini. Sini. Oke, yang kelompok 1 sudah. Nah, kelompok 1 sini. Akan sini. Kelompok 1. Ayo cepat kelompok 3 cepat. Cepat bantu saling membantu itu membalas tempel ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Coba kador. Kasih kador. Lagi satu lagi tidak ada. Langsung tidak apa itu. Tidak apa kelompok 4, kelompok 10. Nah, oke, sudah selesai kelompok 1 ya. Nah, pertama kelompok 1. Sekarang tugas kalian setelah masing-masing kelompok mempresentasikan, ya, silakan kalian keliling di sini ya. Yang menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jadi langsung itu aja. Kelompok 1 menanggapi pekerjaan dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 maju ke hasil dari kelompok 2. Kemudian kelompok 2 menanggapi hasil kerja dari kelompok 3. Ayo cepat berdiri, cepat. Kemudian kelompok 3 menanggapi kelompok 2 ya. Ya. Oke. Kelompok mana lagi yang belum? Kelompok 4 belum? Kelompok 4 menanggapi kelompok. Nah. Mana kelompok 1 ini? Ayo, kelompok 4 menanggapi kelompok 1. Yang ibu bilang menanggapi kelompok 1 siapa? Kelompok berapa? Ya, menanggapi kelompok 1 kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 4. Baru yang kelompok 1 kelompok berapa yang menanggapi? Kelompok 3. Ya. Baru ini? Ya. Nah, oke, silakan kalian kalian lihat apakah silakan kalian di situ diskusi saling antar lihat apakah pekerjaan dari kelompok lain itu sudah benar jawabannya atau masih ada yang salah, ya. Oke, ibu berikan waktu 5 menit ya, waktu 5 menit. Nah, kemudian kalau ada yang salah, ya, tolong dijelaskan. Ibu ini kelompok ini yang hasil kerja dari kelompok ini ibu masih salah, ya. Reja, jangan cuma berdiri, ini kerja kelompok. Ini tolong dilihat pekerjaan ini, jangan cuma dilihat, artinya dihitung, diperiksa apakah jawabannya ini sudah benar sesuai dengan apa yang sudah ibu ajarkan. Nah, kalau diperiksa baik-baik ya, maka sudah benar jawabannya. Cuma 5 menit ya. Tolong dihitung baik-baik. Jangan sampai salah menanggapi pekerjaan dari kelompok lain. Oke, kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai silakan duduk nanti sebentar, itu akan dijelaskan ya. Kalau beberapa kelompok yang ditemui masih ada kesalahan. Nah, yang sekarang masih kelompok 1 ya, kelompok 1 belum selesai.
sederhana. Oke, semua berdiri. Tepuk semangat saja, tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat. Semangat pagi. Ya. Duduk. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Ini kalau soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi LKPD dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa tulis nama. Dibaca baik-baik soal. Baca baik-baik soal ya. Tapi jangan langsung, iya sabar, sabar. Mudah semua. Tapi dihitung baik-baik dulu ya, sesuai dengan rumus yang ada. Jangan cuma asal-asal menjawab langsung memilih A, jawaban A, ini B. Ini sama dengan ini. Mana soal yang saya? Kenapa malas-malas? Ikuti rumus yang ada ya. Rumus mencari volume kubus bagaimana? Jangan lupa tulis nama ya dan kelas. Nama kemudian kelas. Kemudian hari tanggal jangan lupa ya. Hari ini tanggal berapa?
hitung baik-baik. Jangan lupa nama kelas. Kerja masing-masing ya, kerja kelompok lagi ini. Kalau tadi kerja kelompok. Ada yang sudah selesai? Iya. Bentar ya. Mana yang sudah selesai? Sudah tulis nama? enam hari ini. Jumat 26. Sudah selesai kan? Ya. Hah? Enggak. Tulis kan? Hari Jumat tanggal 26. Yang lain jangan lupa ya. Jumat 26. Bulan apa ini? Mana sudah?
Nama, jangan lupa nama, gelas, hari, tanggal. Apa lagi? Sudah selesai semua? Oh, sip. Masih ada yang ini belum selesai. Periksa dulu ya. Oke, setelah ibu periksa ya dari 16 orang, ada yang 5 orang yang belum belum benar jawabannya ya. Ya, itu jawabannya masih salah. Jadi akan ibu sebutkan itu Idrus Cilini ya. Nah, itu masih ada remedial ya untuk Idrus Cilini. Kemudian Amel Loisi. Kemudian Aldiansa Harun. Ya. 5 orang ya. Nah, tadi itu yang belum yang belum benar jawabannya. Jadi tolong lebih dipahami lagi ya. Nah, jadi akan ada remedial. Kemudian selesai melaksanakan evaluasi ya. Coba masih ada yang ingin bertanya lagi ya, yang ingin bertanya tentang materi tadi ya. Tadi ibu tanya bilang so paham, baru setelah dikasih evaluasi masih ada yang salah, berarti masih ada yang paham atau sedang mengalihkan ya. Nah, karena itu mungkin belum paham ya. Makanya ibu bilang tolong dipahami itu per kalian ya. Nah, tolong diperhatikan. Mungkin rumusnya tahu, tapi cara mengalihkan angka itu tidak tahu ya, belum tahu. Apa yang tertawa? Reza? Kenapa tertawa Reza? Ya? Ya. Kemudian dari hasil kegiatan kita ya hari ini ya, sesuai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, kita
materi ini Ibu sementara jelaskan, yang lain tertawa. Kira-kira apa yang membuat tertawa? Ada yang kurang, ada yang lucu dapat Ibu ada mengajar. Itu tidak sopan. Ya, sementara guru mengajar ada yang tertawa. Ya, perhatikan. Nah, jadi selesai materi yang diajarkan, apakah adik-adik merasa nyaman atau suka dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini? Suka. Nah, coba katakan yang suka, jangan cuma pura-pura suka. Nah, kenapa suka dengan materi ini? Apa materinya? Mudah diingat ya? Terus, karena materinya mudah dan gampang. Nah, oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, ya, jadi sudah selesai. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang apa? Menghitung volume. Nah, bukan lagi kubus ya, bukan hanya kubus dengan balok, ya. Kak Krisna dengan Krisna dengan tabung, ya. Dan itu pertemuan yang selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, marilah kita sama-sama. Ya, tetapi sebelum itu kita dipersiapkan dulu macam buku, tas, duduk yang rapi. Ya. Jadi diatur dulu itu tas, buku diisi dalam tas dulu. Oke. Lihat-lihat dulu ya. Dulu ini sudah. Taruh di atas ini pasti. Jadi sebelum pulang, marilah kita tutup dengan membaca doa. Pulangnya yang akan dipimpin oleh apa? Ini Rahawan. Masih Rahawan. Pimpin doa. Perhatikan, kalau berdoa itu duduk yang rapi. Namanya doa itu diam, ya. Berdoa dengan khusyuk, tidak ada yang bermain, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang tertawa. Kalau cuma tertawa, bermain itu tidak diterima oleh Allah, itu doa, ya. Sebelum pulang, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim.
pembelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengadakan wawancara pasca observasi pembelajaran di kelas kemarin pada hari Jumat tanggal 30 Agustus. Alhamdulillah Ibu Mariam sudah menyelesaikan observasi pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, dan hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Mariam lakukan di kelas kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Ya, baik, mungkin karena ini belum terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang, tetapi saya merasa senang, merasa senang sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, walaupun merasa sedikit tegang, tetapi prosesnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Coba bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin Bu. Ya, untuk tahapan itu saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya yang pertama yaitu mengembangkan teknik dan materi yang menarik serta menyenangkan untuk belajar konsep, ya, yaitu tentang konsep kubus dan balok, seperti menghitung volume, kemudian menghitung volume, luas dan permukaan balok dan kubus. Kemudian untuk yang kedua itu saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kemudian untuk aspek pengetahuan saya mengharapkan agar siswa dapat memahami dan menjelaskan kubus dan balok dengan tepat. Kemudian untuk pengembangan keterampilan saya mengharapkan siswa dapat menunjukkan bagian-bagian dari kubus dan balok. Baik Bu. Jadi area pengembangannya yaitu mengembangkan teknik dan materi yang menarik serta menyenangkan untuk belajar konsep kubus ya Bu, seperti menghitung volume atau luas permukaan. Untuk yang kedua Ibu Maria menggunakan dua aspek, yaitu pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu. Dan kira-kira menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Alhamdulillah, menurut saya ini berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran ini. Baik, jadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala Ibu dalam menghadapi maksudnya yang Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira apa saja kendala Ibu yang Ibu hadapi ketika menjalani proses pembelajaran di kelas? Ya, kalau menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya hadapi di kelas yaitu saya masih menemukan siswa yang pasif, ya, yang artinya yang kurang aktif, kemudian yang tidak mau terlibat. Anak ini tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama
teman sekelompoknya. Jadi murid ini kurang aktif lah begitu. Oke, baik Bu. Jadi kekurangan atau hambatan yang Ibu rasakan selama proses pembelajarannya itu masih menemukan siswa yang kurang aktif, bisa diartikan mereka hanya mengandalkan temannya ya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Dan mereka tidak mau berkolaborasi, tidak mau terlibat dalam diskusi dan sebagainya. Kira-kira apa masalahnya Bu? Ya, mungkin yang pertama mereka ini terbiasa dengan kegiatan yang saya berikan. Jadi mereka terbiasa dengan tugas individu apa saja tanpa membiasakan tugas kelompok. Jadi mereka pikir dengan kelompok ada saja teman yang mengerjakan tugas, bahkan ada sedikit kesepakatan mereka untuk bermain. Dan yang kedua, saya kurang menguasai kelas sehingga beberapa siswa merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Baik Bu. Berarti dalam masalah ini ada dua faktor yang menurut Ibu Mariam ini bersikap pasif, yaitu tidak terbiasa melakukan kegiatan kelompok sehingga ketika dikelompokkan mereka tergantung kepada temannya. Kemudian yang kedua, kurangnya menguasai kelas sehingga murid bersikap pasif. Kira-kira apa saja rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi Bu? Jadi untuk kedepannya ini saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga menerapkan 3 aspek gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar. Kemudian strategi yang belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Baik Bu, itu merupakan rencana ke depan Ibu Mariam pada saat Insya Allah. pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan insya Allah, dan Ibu akan tetap melakukan kenyamanan gaya belajar mereka sehingga siswa bisa menikmati dan dengan tidak bersikap pasif lagi ya Bu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu dan tempatnya belum bisa saya tentukan sekarang, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran ini akan menjadi lebih baik. Baik Bu, terima kasih atas tanggapan, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan saya pada observasi ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa secepatnya terrealisasi. Terima kasih Ibu Mariam. Terima kasih sama-sama.